Raman sudah berada di dalam kamar dan menunggu kejutan dari Ishita. Resepsionis menelponnya dan mengatakan jika ada gadis yang sedang menunggunya. Raman pun menyuruhnya membawa ke kamar. Sementara Ishita berkata setelah pertemuan ini selesai dia berharap bisa menghabiskan waktu bersama Raman. Raman membuka pintu dan melihat gadis penari perut. Sonia memperkenalkan diri. Raman terkejut dan bertanya siapa yang telah mengirimnya. Sonia mengatakan, selamat ulang tahun pernikahan. Sonia menambahkan jika Ishita yang telah mengirimnya sebagai kejutan. Ishita sendiri sedang bersiap-siap tapi kemudian dia mendapat panggilan darurat dan harus datang karena dokter Batra sedang tidak ada. Dia pun mengirim SMS pada Raman dan berkata akan datang terlambat. Raman berkata tidak mengenal Sonia. Sonia memintanya untuk tenang dan menikmati. Raman berkata bahwa istrinya akan segera datang. Sonia cuek dan menyuruh Raman melihat penampilannya. Raman kembali berkata bahwa ini hari ulang tahun perayaannya dan dia akan membuatnya bercerai. Sonia mendorong Raman dan menunjukkan nomor ponsel Ishita dan berkata bahwa dirinya adalah hadiah untuknya. Sonia meminta jaket Raman karena melihat Raman berkeringat. Raman menolak dan berkata jika dia merasa kedinginan. Sonia berkata akan memulai penampilannya. Raman menyuruhnya melakukan apa saja tapi dia minta Sonia menjauhinya. Sonia mulai menari. Raman memalingkan mukanya dan melindungi dirinya sendiri dengan bantal. Dia lalu berpikir bahwa Ishita sedang mengujinya dan berpikir bagaimana membuat Sonia ini pergi. Sonia semakin mendekati Raman dan membuatnya jatuh di tempat tidur. Raman bergerak menjauh dari Sonia. Ishita datang ke hotel dan bertanya pemesanan kamar atas nama Raman. Resepsionis memberitahukan kamar Raman dan Ishita beranjak pergi ke kamar tersebut. Sagun hendak membawa Aditya keluar. Aditya pergi ke dalam mengambil ipatnya. Teman Sagun menelpon. Sagun berkata akan segera berada di sana. Sepertinya berhubungan dengan perhiasan-perhiasan. Aditya muncul dan mengajaknya pergi tapi Sagun berkata bahwa dia ada pekerjaan penting dan mengatakan suami temannya masuk rumah sakit dan Sagun berkata harus pergi. Aditya memintanya untuk pulang dengan segera. Ishita mendengar suara musik ketika mendekati kamar Raman, dia pun tersenyum. Ishita lalu memeriksa make up-nya lagi sebelum masuk ke kamar. Ishita mengetuk dan melihat pintu terbuka. Ishita masuk dan terkejut melihat Raman di atas tempat tidur sementara Sonia menari di depannya. Raman terkejut melihat Ishita. Ishita pun marah dan berkata bahwa Raman tak ubah layaknya Ashokhana. Raman membela diri dan berkata pada Ishita bahwa dialah yang telah mengirim Sonia. Ishita dan Raman pun berdebat. Ishita menangis di kamar mandi. Raman memintanya berhenti menangis. Dokter Batra lalu menelpon Ishita dan berkata bahwa dia membuat kesalahan telah memberikan kartu nama seorang penari perut padanya. Ishita terkejut dan mengucapkan terima kasih karena telah memberitahunya. Ishita teringat pembelaan Raman dan tertawa. Ishita menelpon Sonia karena mengira Sonia adalah penata dekorasi. Raman di luar kamar mandi masih meminta Ishita untuk mendengarkan penjelasannya bahwa dia tidak bersalah. Ishita pun berniat tidak akan memberitahu Raman dan akan membodohinya. Keluarga Bala dan Iyer datang ke hotel yang sama. Toshi dan Madavi berencana akan melihat Ishita dan Raman lebih dulu. Sementara Ishita berpura-pura kesal dan Raman meminta Sonia menjelaskan pada Ishita. Sonia pun menjelaskan bahwa dirinya memang penari. Ishita lalu menatap Raman dan meminta maaf. Raman bertanya dan Ishita menjelaskan kejadian salah terima kartu nama dari Dokter Batra hingga Sonia yang ternyata mendatanginya. Sonia lalu berkata tidak akan meminta biaya karena Raman sama sekali tidak melihatnya. Sonia kemudian beranjak pergi. Raman dan Ishita lalu mengobrol dengan mesra. Raman menggoda Ishita dan mengatakan jika perut Sonia sangat bagus. Raman lalu memberi hadiah Ishita dan memintanya untuk melihatnya. Ishita membacanya dan terkejut sambil berkata bahwa ini adalah laporan medisnya. Raman berkata bahwa temannya yang bernama Chinky adalah ahli ginekologi dan dia mengatakan jika ada peluang untuknya menjadi seorang ibu. Ishita menangis dan berkata bahwa dirinya telah menjadi ibu untuk
untuk Ruhi, Raman berujar jika Ishita adalah ibu terbaik di dunia, dia tidak ingin orang lain memanggilnya mandul lagi. Mereka pun sama-sama tersenyum. Ishita lalu berkata pada Raman, aku telah mendapat banyak hinaan dengan kata mandul ini, aku kehilangan cintaku, pernikahanku batal, orang tidak ada yang peduli akan rasa sakitku, tapi sejak kau datang dalam kehidupanku semuanya berubah, aku mendapatkan putriku, aku serasa lengkap bersamamu, maafkan aku, kita tidak membutuhkan dukungan apapun, aku tidak ingin apapun karena aku memiliki semuanya, aku mempunyai kamu, putriku, aku sangat bahagia. Raman tersenyum dan memeluknya, dia meminta Ishita untuk tidak lagi menangis. Madhavi dan Toshi mendatangi mereka, mereka menarik telinga Raman dan memarahinya karena membuat Ishita menangis. Raman berkata bahwa dia tidak melakukan apa-apa, Ishita berkata merasa terharu melihat hadiah dari Raman. Ishita bertanya mengapa mereka bisa datang ke kamar ini. Madhavi berkata jika mereka memesan kamar ini untuk mereka berdua. Madhavi dan Toshi lalu menyuruh mereka menikmati kebersamaannya dan mereka beranjak pergi. Tapi Ishita mengajak Raman pergi karena semua orang pasti menunggu mereka. Raman menggodanya dan Ishita tersenyum. Keluarga Bala kembali pulang, Ishita berkata ada yang tertinggal dan dia kembali ke rumah Iyer. Ishita lalu melihat Aditya tertidur di sofa. Aditya terbangun karena menduga ibunya yang datang. Ishita lalu memberinya makanan dan Aditya langsung memakannya. Ishita menanyakan Sagun dan Aditya berbohong mengatakan jika Sagun sedang tidur di kamar. Ishita juga memberinya hidangan penutup. Raman melihat mereka dan tersenyum lalu berkata bahwa cinta Ishita pada anak-anaknya merupakan hadiah bagi dirinya. Ishita kemudian menyuruh Aditya gosok gigi selesai makan dan pergi tidur. Aditya berterima kasih pada Ishita dan Ishita kemudian beranjak pergi. Sagun kemudian datang dan Ishita melihatnya. Ishita berpikir bahwa Aditya telah menutupin apa yang dilakukan ibunya. Sagun merasa senang Aditya telah makan malam, dia menyuruh Aditya membereskan piring-piring atau ibu Ishita akan memarahinya. Sagun lalu berkata hendak pergi tidur dan Sagun beranjak pergi. Ishita menatap Aditya dengan iba. Raman berbicara di telepon mengenai pekerjaan. Ishita datang dan mereka pun berdebat. Ishita meminta Raman membantu Ruhi mengerjakan proyek sekolahnya. Raman berkata bahwa dirinya juga memiliki proyek yang penting. Ishita pun berkata akan membantu Ruhi. Aditya juga meminta Sagun untuk membuat presentasi proyeknya. Sagun berkata akan membayar seseorang untuk mengerjakan proyek sekolahnya. Aditya berkata bahwa proyek ini adalah aktivitas antara anak dan orang tuanya yang harus dilakukan bersama-sama. Sagun berkata jika sedang sakit kepala dan dia pun pergi tidur. Aditya menjadi sedih melihat tanggapan Sagun atas proyek sekolahnya. Ishita dan Ruhi mengerjakan proyek sementara Raman sedang mengerjakan pekerjaan kantornya. Beberapa saat kemudian Raman pergi tidur. Ishita meminta Ruhi untuk memberitahu Raman untuk mencetak gambar menggunakan laptopnya. Ruhi pergi ke kamar ayahnya dan melihat ayahnya telah tertidur. Ruhi pun kembali pada Ishita dan berkata akan mencetak gambar sendiri karena ayahnya sudah tidur. Pagi harinya Ishita menyiapkan sarapan dan berbiara dengan keluarga Bala. Tuan Bala berkata akan segera mempertemukan Rinki dengan lelaki itu. Ishita berkata jika Rinki belum siap. Toshi meminta Ishita pulang lebih awal dari klinik dan menjelaskan pada Rinki untuk menemui lelaki tersebut dan membuka hatinya. Ishita berkata akan mencoba berbicara dengan Rinki. Raman bersiap dan berkata jika presentasinya telah siap, dia hendak mengirimkan email tapi dia tidak menemukan filenya di laptop. Sementara Ruhi menunjukkan proyeknya, Ruhi berkata pada Raman jika semalam hendak meminta Raman mencetak gambar untuk proyeknya tapi karena Raman tertidur maka dia mencetak sendiri. Raman tertegun, Ruhi berkata jika dirinya menghapus beberapa file dan cetakan gambarnya bisa keluar. Raman pun memarahi Ruhi dan Ruhi menangis. Ishita pun menenangkan Ruhi. Raman meminta stafnya memulihkan filenya dan dia terlihat panik. Malhotra menelponnya dan dia mengatakan jika semuanya sudah siap dan dia akan segera datang. Raman mendapat SMS Ishita mendoakan yang terbaik untuk Raman.
Raman berkata akan mengambil laptop cadangan dan meminta laptopnya segera diperbaiki. Ishita berbicara dengan Rinki tentang kakak laki-laki Dimpel. Rinki berkata bahwa dia tidak tertarik dan meminta Ishita menjelaskan pada ibunya bahwa pendidikannya jauh lebih penting. Rinki lalu mendapat telepon dari teman sekelasnya. Rinki kemudian meminta Ishita berbicara dengan ibunya dan Rinki memeluknya. Toshi mendengarnya dan berkata bahwa dirinya tidak akan melepaskan Rinki karena dirinya mengkhawatirkan Rinki. Romi meminta ibunya tidak memaksakan kehendaknya pada Rinki. Toshi pun menamparkan Romi. Ishita berusaha menenangkan. Raman datang untuk presentasi dan berkata pada Malhotra bahwa dirinya terjebak kemacetan. Malhotra pun menyuruh Raman memulai presentasinya. Semua orang pun menunggu Raman. Raman mendapat telepon, stafnya menelpon dan mengatakan jika filenya tidak dapat dipulihkan. Staf itu meminta berbicara dengan Malhotra. Dia lalu mengatakan jika semua ini karena kesalahan manusia. Malhotra pun memarahi Raman karena kecerobohannya. Raman pun meminta hari lain untuk presentasi. Malhotra pun berkata bahwa mereka akan kehilangan kontrak dan dia tidak bisa mentolerir itu. Ishita sedang bersama Ruhi di sekolahannya. Ishita melihat Aditya sendirian dan dia pun mengajak Ruhi untuk melihat proyek Aditya. Ishita mendengar Sagun sedang berbicara di telepon. Sagun menelpon seorang gadis yang dimintanya untuk mengerjakan proyek Aditya, tapi gadis itu mengatakan jika ada kuliah mendesak dan tidak bisa mengerjakan proyek Aditya. Sagun pun kebingungan dan tidak tahu bagaimana mendapatkan proyek untuk Aditya. Ishita dan Ruhi pun menggabungkan tangan mereka untuk membantu Aditya. Raman mencoba membela diri dan Malhotra memarahinya. Malhotra marah dan meminta Raman istirahat dari pekerjaannya. Dia berkata akan memberikan proyeknya pada orang lain. Raman pun beranjak pergi. Ruhi menunjukkan proyeknya dan membawa Aditya bersamanya. Kepala sekolah menyukainya dan bertanya milik siapa itu. Ruhi menjawab bahwa itu proyeknya dan saudaranya, mereka berdua yang membuatnya. Aditya melihat namanya ditulis bersama nama Ruhi dan Ishita pun tersenyum. Aditya mengucapkan terima kasih pada Ruhi. Ruhi menyuruhnya mengucapkan terima kasih pada Ishita. Ishita berkata akan membelikan coklat untuk mereka berdua. Raman pulang ke rumah dan merasa emosi. Ayahnya bertanya tentang presentasinya, tapi Raman balik bertanya tentang pernikahan Rinki. Mereka berdua lalu membicarakannya. Raman berkata akan membuat pernikahan besar untuk Rinki dan akan merubah Romi dalam beberapa hari. Romi mendengarnya dan kemudian beranjak pergi. Tuan Bala pun memberkati Raman. Pemenang proyek diumumkan dan pemenangnya adalah Ruhi dan Aditya. Ishita bertepuk tangan untuk mereka. Aditya dan Ruhi mendapat medali, mereka juga mendapat piala. Tapi Aditya kemudian mengatakan jika proyek ini Ruhi yang mengerjakannya. Aditya berkata jika Ruhi menambahkan namanya hanya untuk menyelamatkannya, Aditya tidak mau menerima pialanya. Kepala sekolah pun salut dengan kejujuran Aditya, dia bangga Aditya mau menerimanya di hadapan semua orang. Mereka semua lalu bertepuk tangan. Aditya berterima kasih pada Ishita. Sagun melihat ikatan di antara keduanya dan merasa cemburu. Sagun pun mengajak Aditya pergi. Ishita memeluk Ruhi dan berkata jika mereka telah menang. Aditya memandang mereka berdua dan segera pergi bersama Sagun. Staf kantor memanggil Mihir dan berkata jika Malhotra memanggilnya. Mihir kemudian menghadap Malhotra dan berbicara dengannya. Mihir berkata bahwa dirinya telah mengerjakan laporan proyek barunya. Malhotra merasa senang dan berkata akan merekomendasikan Mihir. Malhotra berpikir bahwa Raman telah mendebatnya dan sekarang dirinya akan membuat Mihir berdiri di hadapan Raman.